Pengen cari smartphone flagship dengan SoC Snapdragon kekinian, RAM besar, tongkrongan premium, charger super high speed, dan perekaman 4K video yang reliable? Santai, modal 6 jutaan juga cukup kok. Poco F4 GT. Kami udah pernah buatin ulasannya ya tahun lalu, tapi waktu itu dengan nama Redmi K50 Gaming karena belum hadir resmi di Indonesia pada saat itu. Singkat cerita, nggak lama kemudian masuk ke Indonesia sebagai Poco F4 GT dengan harga 9 juta. Lalu per Januari 2023 harga resminya turun menjadi 8 juta dan sekarang kalau kalian jeli di marketplace online kalian bisa dapat smartphone ini secondnya dengan harga kepala 6. Sangat menarik ya untuk spek yang ditawarkan, terutama kalau kalian termasuk seperti gue yang melihat handphone mid-range di tahun 2023 maupun tahun lalu kurang menarik. Ini bisa banget jadi alternatif. Yuk kita lihat bareng-bareng. Sebelum kita mulai ke review dari K2G, gue mau kasih lihat cuplikan dari testimoni long term user Poco F4 GT, Bro Randy. Nah, dia YouTuber juga nih guys. Cek YouTube-nya ya, spesialisnya di external cooling. Mantap. Kita lihat testimoninya. Halo, gue Randy. Gue adalah user dari Poco F4 GT. Gue udah pakai F4 GT ini dari awal PO. Menurut gue HP ini udah oke banget sih. Untuk pemakaian harian, kalau nggak main game, gue belum pernah habisin baterai ini sih. Langsung aja ke hal-hal yang gue suka dari HP ini ya. Pertama, casnya yang cepet banget. Terus enak buat gaming doang karena ada triggernya. Tapi ini enak banget buat nonton. Kenapa? Karena layarnya itu udah bagus. Udah support MEMC, nonton-nonton Korea atau nonton-nonton yang lainnya. Itu enak banget pakai MEMC. Dan gue sama saudara gue juga udah blind test antara iPhone 12 sama ini. Speakernya gue lebih pilih Poco F4 GT. Dan untuk kamera pas malam hari, gue lebih prefer ini Poco F4 GT daripada iPhone. Mau lihat? Ini hasil iPhone dan ini hasil Poco F4 GT. Ya, kalau yang gue nggak suka dari HP ini itu panasnya. Walaupun ini HP gaming, tapi ini panas banget. Dan kalau udah panas, itu baterainya cepat banget dropnya. Dan untungnya kalau gue main game, biasa gue pakai cooler ya. Jadi minusnya ini bisa gue minimalisir. Terus gue cukup iri sama handphone-handphone lainnya yang dengan harga segini, itu udah ada video outputnya. Dan ini masih belum ada. Dan gue juga iri sama HP-HP Xiaomi lainnya yang udah dapet MIUI 14 dan ini update aja baru sekali dari gue awal beli. Dan terakhir minusnya menurut gue HP-nya cuma agak bulky doang sih. Ya overall sih ini masih oke banget sih menurut gue. Ini masih gue pakai dan gue masih nyaman pakai ini. Oke, demikian dari Randy. Terima kasih. Oke, kali ini gue nggak akan nge-treat smartphone ini sebagai HP gaming. Gue akan menilainya in general, tepatnya sebagai flagship killer karena menurut gue handphone ini juga masih cocok buat kalian yang ingin menggunakannya sebagai daily driver atau maybe sekedar handphone kedua. Buat yang penasaran dengan experience gamingnya bisa cek ulasan Redmi K50 Gaming via link di deskripsi atau kartu kanan atas. Paling tambahan sedikit ya, buat main Genshin Impact performanya di limit dari sananya di sekitar 50 fps. Makin panas ya bisa turun ke kurang lebih 40 fps. Main game lain sih aman ya di ruangan AC, kalau non AC dan gerah bakalan throttling. Siap sedia cooling fan eksternal aja yang penting. Yang perlu di note, settingan grafis di beberapa game populer kebanyakan udah unlock sesuai kemampuannya, gak kayak handphone Snapdragon 8 Gen 2 yang baru-baru rilis. Selain gaming experience yang ditawarkan beserta physical shoulder buttons-nya, sebenarnya masih banyak kok hal yang gue suka dari Poco F4 GT dan banyak diantaranya yang kemungkinan besar bakal semakin sulit kita dapatkan di handphone baru 6-7 jutaan kecil pada tahun 2023. Kita bahas satu persatu nih. Yang pertama adalah feel premium, sebuah istilah yang semakin kemari semakin tidak bersahabat dengan smartphone baru di segmen yang sama. Lain ceritanya dengan Poco F4 GT. Metal frame yang dihimpit oleh depan belakang kacanya selalu ngingetin gue kalau handphone yang gue genggam ini bukan handphone kaleng-kaleng. Apalagi kaca depannya menggunakan Gorilla Glass Victus yang biasanya dipakai handphone flagship high-end. Megang handphone ini, khususnya warna yang silver ini, berasa kayak megang sebatang slab metal yang premium. Minusnya cuma fingerprint magnet banget. Jadi kalau tangan lo suka keringetan, cepet banget nih handphone buteknya. Kalau kalian tangannya kayak gue mungkin bisa pertimbangkan warna yellow atau hitamnya.
Masih dari sisi eksterior, ada beberapa hal lain yang gue suka. Pertama, shoulder buttons-nya bisa kita remap, bisa kita hold atau double press. Jadi nggak cuma untuk ngegame doang nih. Fungsi shortcut ini semakin banyak kalau kita hitung, termasuk back tap gesture dan fungsi shortcut yang melibatkan power button. Intinya shortcuts tuh bertebaran lah di sana sini. Yang paling penting juga diracik sesuai kebutuhan dan kepraktisan kita. Kalau kebanyakan juga punya potensi ribet dan ujung-ujungnya nggak kepake juga. Kedua, konektor USB-C-nya L-shape. Jadi misalnya kita lagi asik nonton Netflix atau gaming gitu, tapi baterai udah harus di-charge, dalam keadaan nyolok di tangan tuh masih nyaman. Kepala USB-C-nya jadinya nggak tabrakan sama tangan kita. Sebuah detail kecil yang menarik. Plus nggak begitu panas juga ya. Ketiga, secara desain aksen gamingnya tuh nggak terlalu ketara. Tapi kalau mau tetap berasa megang handphone gaming, tetap kok ada LED lighting di modul kamera yang simple tapi nice, nggak norak. Oke, lanjut ya. Mumpung udah ngomongin ngecas nih. Out of the box kita dikasih charger 120 watt yang bisa ngisi baterai 4700 mAh-nya dari habis sampai penuh dalam kurun waktu 20 menitan. Super quick. Ingat, ini adalah era dimana handphone high-end dari Samsung dan Apple tidak memberikan charger sama sekali dari paket pembelian handphone. Buat yang tanya, gimana dampak high speed charging terhadap kinerja baterainya? So far, gue udah lumayan lama nih ya megang Poco F4 GT. Gue belum pernah dengar atau mengalami isu terkait baterai yang aneh-aneh. Ketahanan baterainya pun relatif stabil, belum ada penurunan yang signifikan. Gue bisa dapat rata-rata SOT 5-5,5 jam dengan pemakaian standar testing ala K2G. AOD-nya off dan refresh rate gue set default alias dynamic. Gue pernah bilang nih, kalau display OLED 6,7 inch beresolusi Full HD Plus milik Redmi K50 Gaming atau ya globalnya ya F4 GT ini bukanlah display OLED kelas A. Tapi sebenarnya bukan layarnya jelek ya, karena di saat itu gue menilainya dari kacamata segmen handphone 10 jutaan. Honestly, layarnya tetap enjoyable untuk dipakai menikmati berbagai konten selama kita nggak nyari-nyari kesalahan. Terlebih bezel-bezelnya cukup balance di semua sisi. Outdoor visibility-nya pun termasuk baik. Sedikit catatan, pada settingan low brightness dengan dark mode dan ruangan yang gelap di bagian bawah kanan pada unit gue ini bisa gue notice ada sedikit green tint yang nyaru banget dengan background. Lalu untuk selera gue, look layarnya tuh rada warmish gitu ya. Jadi untuk daily temperatur displaynya gue set ke cool. Itu aja. Sama halnya seperti display, pendapat gue sebelumnya mengenai performa speaker yang tidak sewah dibanding Legion Phone, ROG Phone harus gue kalibrasi ulang untuk harganya sekarang. Yang artinya performa quad speakernya bagus, loud, minim distorsi di maximum volume dengan bass yang oke. Nah, kalau ada satu hal yang super spesial, apalagi kalau bukan SoC-nya. Keluar duit 6 jutaan dapat Snapdragon 8 Gen 1 yang antutunya hampir 1 juta. Mantap. Soal gaming tadi udah gue kasih gambaran singkat ya. Nah, untuk daily-nya top banget. Gue yakin smoothness-nya ini masih akan sangat reliable minimal untuk 2 atau maybe 3 tahun ke depan. Ditambah RAM-nya kan udah 12 GB juga. Ingat, handphone belasan juta aja masih ada loh yang ngasih RAM 8 GB. Ya nggak? Dari experience gue, OS-nya nggak agresif untuk nge-kill task di background. Kecuali mungkin game yang udah kelamaan idle di background kali ya. Terus internal storage-nya juga gede, 256 GB. Jadi meski nggak ada slot SD card, menurut gue nggak usah terlalu pusing lah. Cukup lah, gue yakin untuk mayoritas orang. Sampai di sini gimana? Langsung udah mau check out? Ntar dulu, tonton dulu sampai habis. Dari hal-hal kece kita beranjak ke hal-hal yang menurut gue oke aja, sekaligus surprising sebenarnya. Kamera. Gue bilang oke karena dari pengalaman gue di rentang harga yang sama bisa ditemukan output kamera handphone yang lebih baik. Xiaomi 12T misalnya. Nah, surprisingnya karena ternyata output pin kameranya ya bagus-bagus aja, meski menggunakan sensor lama dan nggak ada OIS. Pada kondisi lighting yang proper, kita bisa dapat foto dengan detail yang terjaga, tone warna eye pleasing, dan dynamic range yang cukup baik. Yang menarik dalam kondisi yang tricky seperti pure indoor lighting dan backlight, karakter baiknya dari kondisi good light tadi bisa di preserve loh. Tapi memang begitu kondisi lighting menurun drastis sampai dengan low light, detailnya kena hit di mode auto dan processingnya berasa banget kalau kita pakai night mode. Namun ya sebenarnya nggak ada isu juga kalau kalian pakai untuk sekedar mengabadikan momen dan bukan tipe yang suka pixel peeping analisa gitu. Nah, soal videonya nih, itu juga punya karakter yang serupa dengan foto-fotonya pada kondisi good lighting. Lebih asiknya lagi, bisa merekam up to 4K 60 fps dengan pergeseran framenya yang smooth dan stabil pula.
Sedangkan untuk 3 kamera lainnya, selfie, ultrawide, dan makro, ya outputnya standar banget lah. Untuk best result, cari source cahaya yang melimpah. Nah, ini ada sedikit catatan positif ya untuk kamera selfie. Videonya tuh stabil banget di settingan mentok 1080p 60 fps. Nice. Nih, gue kasih lihat ya beberapa samplesnya. Segmen terakhir dari video ini kita ngebahas yang kurang banget dari Poco F4 GT, software. Enggak, bukan soal MIUI yang menurut kami rame, tapi dari sisi software update nih. Poco F4 GT basisnya masih MIUI 13 dengan Android 12 dengan security patch Agustus 2022. Gile. Support softwarenya lambat banget dan roadmapnya nggak jelas. Ini sebenarnya nggak berlaku untuk Poco aja, bisa berlaku buat Xiaomi juga. Ini adalah masukan yang harus segera diperbaiki Xiaomi Group kalau smartphone-nya mau dianggap reliable untuk penggunaan long term. Ya istilahnya memberikan ketenangan pada user. Mereka nggak akan ditinggal setelah beli handphone dan masa garansi habis. Experience ini berbanding terbalik ya dengan misalnya S20 FE yang kami coba baru-baru ini. One UI-nya tuh udah yang terbaru, Android-nya udah 13, security patch juga udah kapan tuh? Januari atau Februari 2023. Padahal handphone tersebut diperkenalkan jauh lebih lama dari Poco F4 GT. Ayolah Xiaomi Group, bisa dong. Nih, Realme aja tuh termasuk cukup rajin loh software update-nya. Sisa smartphone-nya, well, kalian bisa cek spek-spek perintilannya ya di deskripsi. Alright, Poco F4 GT, flagship killer yang menurut gue punya value yang sangat menarik, terutama kalau kalian nyarinya second. Harga masuk akal, spek tinggi, experience-nya juga bagus. Dengan harga 6 jutaan bisa banget nih kalian jadikan sebuah alternatif kalau kalian ingin longevity yang ditawarkan oleh smartphone flagship atau flagship killer tanpa mengorbankan banyak hal. Namun tetap ya, ada kompromi dari segi software yang perlu jadi pertimbangan. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alex, this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.